Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021. Hidup bahagia dalam firman-Nya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Nubuat Yoel 3 ayat 12 sampai dengan 21 dan Injil Lukas 11 ayat 27 sampai dengan 28. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita semua tanpa kecuali pasti akan mengejar yang namanya bahagia. Apa menurut kita pengertian dari bahagia itu? Punya istri yang cantikkah? Suami yang ganteng? Punya anak-anak yang pintar, yang pandai? Hidup penuh berkelimpahan? Atau bahagia itu kalau orang mau menerima dan menyambut saya? Menurut kamu, saudara-saudara terkasih, bahagia diartikan keadaan atau perasaan senang dan tentram. Arti lain, kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens. Nah, jika ditanya, apakah kita saat ini sedang bahagia? Apa jawaban kita, saudara? Mungkin di antara kita ada yang menjawab, saat ini saya sedang tidak bahagia karena banyak masalah yang saya hadapi. Tetapi beberapa dari kita atau mungkin malah kebanyakan di antara kita menjawab, ya tentu saya sedang bahagia. Nah, jika ditanya lebih lanjut saudara-saudara, mengapa Anda berbahagia? Mengapa? Mulai banyak orang berpikir, ya kenapa ya? Mengapa saya berbahagia? Apa alasannya saya berbahagia? Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya sekitar 2000 tahun yang lalu, pada suatu kesempatan tiba-tiba berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak kepada Yesus, dan katanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Saya ulangi di sini dikatakan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Lukas 11 ayat 27. Jujur saudara-saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya agak bingung. Kenapa? Karena ada beberapa hal. Hal yang pertama, saudara, yang membuat saya bingung adalah, kok bisa-bisanya tiba-tiba perempuan tersebut berteriak seperti itu kepada Yesus? Apa alasannya? Apa dasarnya? Karena saudara, jika kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, sebenarnya Tuhan Yesus tidak sedang berkhotbah tentang kebahagiaan ataupun tentang diri ibunya sendiri. Hal yang kedua yang membuat saya bingung, saudara, dan bertambah bingung, adalah mengapa perempuan tersebut justru mengatakan bahwa ibu Yesus yang berbahagia. Mengapa bukan menyatakan diri Yesuslah yang berbahagia? Banyak pertanyaan yang tidak dapat kita jawab, saudara, karena memang Alkitab tidak mencatat semuanya secara detail. Daripada kita memusing-musingkan tentang alasan perempuan yang mengucapkan hal itu, saudara, lebih baik kita melihat dan merenungkan respon Yesus dari pernyataan perempuan itu. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Saya ulang di sini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Dikatakan di sini oleh Yesus, saudara, mereka yang mendengarkan firman Allah
dan memeliharanya lah yang berbahagia. Apa maksud dari perkataan Yesus ini? Ucapan Yesus ini saudara-saudara, di mana Yesus melihat segala sesuatunya dari sudut pandang surgawi. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar di dunia ini ketimbang mereka yang mendapatkan keselamatan kekal. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya untuk mendapat keselamatan kekal itu? Tentunya kita harus percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, saudara. Pertanyaan lebih lanjut, bagaimana bisa kita percaya kepada Yesus? Tidak ada jalan lain selain dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Baik melalui renungan-renungan yang kita dapat, homili yang kita dengar, pendalaman Alkitab yang kita hadiri, merenungkan dan memelihara setiap firman yang kita terima, sehingga semakin bertumbuh dan berakar di dalam kehidupan kita, berakar di dalam hati, pikiran, dan hidup kita. Bukan memelihara saja, saudara, namun mau sebagai pelaku firman itu sendiri, mau menghidupkan firman itu di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sungguh-sungguh percaya akan Yesus, saudara? Apa tindakan nyata dari diri kita sebagai orang percaya akan Dia yang adalah Tuhan Sang Juru Selamat kita? Adakah kita dengan sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Nya, saudara, memeliharanya dan mau melakukannya sebagai pelaku firman itu sendiri? Dengan selalu membaca kitab suci, merenungkan, mendengarkan firman, serta menjadi pelaku firman itu, saudara, kita akan menjadi suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kita, saudara. Kita sungguh disebut orang berbahagia, saudara. Kenapa? Karena kita selalu dekat dengan kerajaan sorga, saudara. Kita memahami akan kerajaan sorga karena kita telah mengetahui dari Injil, dari firman-Nya yang hidup ini, saudara. Maka saudara-saudara terkasih, kita mau membuka hati kita, mau selalu mencari kebenaran di dalam firman Tuhan. Kita mau mencari dan membaca, merenungkan, dan mau melakukan firman itu. Maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Semoga dengan renungan hari ini menyadari kita, saya dan saudara, dan kita mau menjadikan gaya hidup kita sehari-hari sebagai model hidup setiap anak-anak Tuhan untuk selalu membaca dan merenungkan firman Allah dengan memeliharanya serta melakukannya, sehingga kita dapat hidup bahagia di dalam firman-Nya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Selamat berakhir pekan, selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo, tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat!